Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka A dengan NIM 2206120101, jurusan Manajemen Keuangan. Saya akan membahas tentang bab 9, yaitu biaya bahan baku dari sumber buku akuntansi biaya edisi 5. Sistem pembelian. Transaksi pembelian melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prosedur permintaan bahan baku pembelian. Prosedur permintaan pembelian bahan baku adalah jika persediaan barang baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian purchase requisition untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan bahan baku, yaitu pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dan dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat orderan pembelian, bagian penerima membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Yang ketiga itu prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Di bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut, mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang, yaitu stock card, pada kolom masuk kartu gudang ini. Digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang gudang. Kartu gudang hanya berisi informasi kuantitas tiap-tiap jenis barang yang disimpan di gudang dan tidak berisi informasi mengenai harganya. Selanjutnya, prosedur pencatatan utang. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya, biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan ditambahan harga pokok bahan baku yang dibeli namun diperlakukan sebagai unsur overhead pabrik. Biaya unit organisasi yang terikat dalam perolehan bahan baku. Yang pertama itu jumlah biaya tiap bagian yang terikat dalam transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam tahun anggaran. Yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Material costing methods diantaranya adalah metode identifikasi khusus, metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk terakhir keluar pertama, metode rata-rata bergerak, metode biaya standar, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.